Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua pasti akan kembali menghadap Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat, teman-teman semuanya, para pecinta ilmu, para penuntut ilmu, para pecinta ulama, para muhibbin, guru kita semuanya, al-alim, al-allamah, Syekhul Maqasid, Faqihul Ummah, Faqihul Asr, al-allamah Syekh Yusuf Al-Qaradawi, rahimahullah ta'ala. Semoga Allah merahmati guru kita semuanya, guru daripada guru-guru kita, Syekhul Masyaikh, yang kita hormati, yang kita muliakan, dan yang kita cintai bersama. Mudah-mudahan Allah perjumpakan kita dan satukan kita kembali bersama orang-orang yang kita cintai. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-mar'u ma'a man ahabba. Sesungguhnya orang, setiap hamba Allah nanti akan dikumpulkan di yaumil qiyamah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang dia cintai. Mudah-mudahan kalau kita bukan seorang alim, kalau kita bukan orang salih, kalau kita bukan siapa-siapa, mudah-mudahan kita bisa bertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam kafilah, dalam rombongan orang-orang yang mencintai para ulama. Karena Nabi SAW menyatakan, kun aliman au muta'alliman. Jadilah kamu orang yang berilmu. Kalau tidak bisa, jadilah orang yang menuntut ilmu, yang mau belajar dan senang untuk belajar. Au mustami'ah. Kalau tidak bisa juga mau belajar, paling tidak Anda mau mendengar. Au muhibban. Kalau tidak bisa juga, minimal Anda mencintai orang yang berilmu. Mencintai orang yang belajar ilmu. Wala takun salisan. Dan jangan kamu menjadi orang yang jenis kelima. Siapa? Ya, yang tidak mau belajar, ya, tidak alim, tidak mau mendengar, kemudian tidak mau mencintai. Berarti dia orang apa? Orang yang membenci ilmu dan ulama. Nauzubillah, tsumma nauzubillah min dzalik. Hadirin semua, sahabat-sahabatku, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia Islam sangat berkabung dan sangat terkejut sekali menerima kabar wafatnya seorang ulama besar. Yang bisa kita katakan beliau ini adalah sebagai mujaddid abad ini, yaitu abad ke-15 Hijriah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menjaga kemurnian risalah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Allah akan menjaga bangunan Islam ini agar tetap utuh, tetap kokoh, sesuai dengan apa yang telah diwahyukan Allah pertama kali kepada Nabi kita Muhammad SAW dalam Al-Quran Al-Karim, dan dijelaskan dengan rinci dan gamblang oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Inna Allah sayab'ath ala hadhihi al-ummah man yujaddidu laha amra diniha. Inna Allah yab'ath ala ra'si kulli mi'ati sana man yujaddidu laha amra diniha. Hadis riwayat Abu Daud, Nabi SAW menyatakan bahwa sesungguhnya dengan huruf taukid, dengan penegasan dan penguatan dari Rasulullah SAW langsung, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan terus-menerus yab'ath dengan fi'il mudhari' yang menunjukkan arti masa kini dan yang akan datang. Akan terus-menerus mengirimkan, mengutus, ya, akan terus-menerus melahirkan. Bukan berarti Allah melahirkan, tidak, auzubillah hasyalillah, ya, tapi Allah akan menciptakan, akan mempersiapkan, ya, pada setiap 100 tahun dari perjalanan umat Islam ini hingga yaumil qiyamah, setiap 100 tahun dalam perjalanan peradaban atau risalah Islam yang dibawa diusung oleh Nabi kita Muhammad SAW di akhir zaman ini,
orang yang akan memperbaharui agama ini, akan mempercantik, memperindah, akan menguatkan pondasi-pondasi agama ini, sehingga agama ini akan tetap eksis, agama Islam ini akan tetap memberikan cahaya yang menyejukkan, cahaya yang memberikan kehidupan dan kekuatan bagi seluruh umat manusia yang menjadi pancaran rahmatan lil alamin. Meneruskan misi dan risalah kenabian, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 129, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, utuslah di tengah-tengah ummatan muslimah, umat yang disebutkan oleh doa Nabi Ibrahim alaihissalam di ayat sebelumnya, ij'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan. Utuslah di tengah-tengah mereka di akhir zaman itu seorang rasul yang akan membacakan ayat-ayat ini, yang akan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah bijaksana, dan yang akan menyucikan jiwa-jiwa mereka. Sungguhnya engkau adalah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Maka Allah jawab doa Nabi Ibrahim alaihissalam itu dengan apa? Dengan titah, perintah dalam bentuk nikmat yang Allah berikan kepada umat ini. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ulang dalam 3 ayat dengan redaksi yang hampir mirip. Pertama di dalam surah Al-Imran ayat 164, yang kedua di dalam surah Al-Baqarah, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Yang ketiga di dalam surah Al-Jumu'ah, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Subhanallah. Allah berikan tugas dan fungsi diutusnya para nabi dan rasul, dan rasul di akhir zaman ini dengan melaksanakan 3 misi utama, yaitu membacakan ayat-ayat Allah. Yang kedua, menyucikan jiwa umat ini dengan membersihkan hati mereka, dengan menyampaikan kaidah-kaidah Rabbaniyah untuk menyucikan jiwa mereka, dan untuk misi yang ketiga, mengajarkan mereka, yaitu Alkitab dan hikmah, kitabullah dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dan agama ini akan terjaga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami telah menurunkan adzikr Al-Quran ini sebagai peringatan buat kami, dan sesungguhnya kami pula yang akan menjaga agama ini melalui penjagaan kami terhadap Al-Quran. Juga mendapat garansi dari Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, yahmilu hadzal ilma min kulli khalfin uduluhu yanfuna anhu ta'wil al-jahilin wa intihal al-mubtilin wa tahrif al-dhalim. Hadis riwayat oleh Abdurrahman Al-Adhari dari Nabi SAW bahwasanya Rasulullah bersabda bahwa ilmu tentang Islam ini akan dijaga dan akan dipikul oleh setiap generasi. Oleh siapa? Uduluhu, ulama-ulamanya yang adil, ulama-ulama pilihan, ulama-ulama yang udul itu artinya juga sama dengan wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Surah Al-Baqarah 143 yang mengusung nilai-nilai wasatiyah sebagai jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kalian semua ini telah dijadikan oleh kami, kata Allah, menjadi umat tengahan dan ulama yang menjaga dan mengusung
ilmu tentang Islam ini adalah ulama-ulama pilihan, ulama-ulama terbaik, ulama-ulama yang membawa garis lurus sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Mereka adalah ulama-ulama rabbaniyin yang lurus, udul, yang adil. Ya. Apa tugas mereka? Menjaga kemurnian agama ini, yanfuna anhu ta'wilal jahiliyyin, membersihkan dari agama ini pentakwilan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang dulu. Kemudian yang kedua, wantihalal mubtilin, dari pemalsuan, orang-orang yang ingin membatalkan agama ini, ingin menghancurkan dan merusak agama ini. Dan yang ketiga, wa tahrifal ghalin, akan membersihkan dari agama ini tahrif, ya, perbuatan yang akan merusak atau melakukan interpolasi, ya, yang dilakukan oleh orang-orang yang ekstrim al-ghulu. Ya, maka itu pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kami dari Al-Fahmi Institute membuat atau menyelenggarakan kajian pada malam hari ini khusus untuk takziah secara virtual, ya, mendoakan pada ruh almarhum al-maghfurlah guru umat ini, faqih dan mujaddid abad ini, Syekhuna al-Allamah Syekh Yusuf Al-Qaradawi, yang beliau ini telah meninggalkan warisan ilmu yang luar biasa untuk menjaga orisinalitas agama Islam ini. Beliau bahkan seperti dikatakan oleh Syekh Muhammad Hasan Dadu, beliau mengatakan bahwa Syekh Al-Qaradawi ini adalah seorang yang mendapatkan al-warithul awwal, orang yang mendapatkan ulama yang mendapatkan warisan yang paling banyak, mendapatkan bagian dari warisannya Rasulullah SAW. Faman akhadha bihazzin wafir, membawa dan mengamalkan serta menyebarluaskan ilmu dan hakikat Islam ini sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan dipraktekkan oleh generasi emas Islam, yaitu generasi salafus saleh. Mari kita sama-sama berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan rahmatnya, memberikan maghfirahnya, ampunannya, dan mengampuni semua khilafnya, kekeliruannya, karena beliau ini adalah juga manusia biasa. Walaupun ulama, tetapi beliau ini bukan orang yang maksum, terjaga dari semua kesalahan, sebagaimana halnya para nabi dan rasul, terutama Khatamul Anbiya wal Mursalin, Nabiyyuna wa Nabiyyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau banyak sekali beristihad dan istihadnya banyak yang benar. Demikian kata para ulama. Meskipun kalau beliau salah, keliru, dan ada yang mengoreksinya, beliau tidak segan-segan untuk merujuk ilal haq. Kalaupun beliau berpegang teguh kepada pendapatnya atau istihadnya, beliau sampaikan kepada ulama-ulama sezamannya, sebagaimana surat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, Mufti Saudi Arabia, ketika mengoreksi beberapa pandangan istihad dalam buku yang beliau tulis Al-Halal wal Haram fil Islam. Beliau diingatkan, dikoreksi oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz tentang beberapa pendapat tertentu, dan beliau balas dengan sangat santun, sangat lembut, dan mengingatkan bahwa selama perbedaan itu masih dalam koridor usul al-iman, usul syariah, maka kita tidak perlu untuk saling menafikan, dan mari kita saling hormat menghormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kita baru saja kehilangan ulama besar, pembimbing dan penuntun arah umat Islam, yaitu yang mulia, semoga Allah merahmatinya,
Al-Allamah Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Mari kita dengarkan salah satu ucapan beliau yang sangat terkenal. Demi Allah, tidak pernah ada kekuasaan tiran yang dapat mengalahkan dakwah sehari pun. Silahkan baca sejarah. Letakkan borgol di tanganku, hancurkan tulangku dengan cemeti, letakkan pisau di atas leherku. Kalian tidak akan bisa memblokir pikiranku walaupun sesaat. Tidak pula kalian bisa mencabut imanku dan cahaya keyakinanku, sebab cahaya itu ada di dalam hatiku, dan hatiku di genggaman Tuhanku, dan Tuhanku adalah penolongku. Aku akan terus hidup berpegang teguh dengan tali akidahku, dan akan mati tersenyum agar agamaku tetap jaya. Dalam bagian lainnya, beliau selalu mengatakan bahwasanya saya selalu mencintai kebaikan bagi seluruh orang. Tidak pernah saya membenci, memusuhi, atau mendengki orang secara personal. Seluruh manusia adalah saudara saya dalam akidah, dalam tanah air, dalam kemanusiaan. Semuanya bersama-sama menghambakan diri kepada Allah, dan kita semua adalah anak cucu Nabi Adam. Namun, ingat, saya akan memusuhi orang yang memusuhi umat Rasulullah SAW, dan akan memerangi orang-orang yang hendak memerangi akidah Islam. Beliau juga terkenal dengan ucapannya tentang pentingnya kebebasan bagi umat Islam sebelum penerapan syariat Islam. Beliau mengatakan prinsip kebebasan ini harus menjadi prioritas sebelum penerapan syariah, karena syariat Islam tidak mungkin bisa diterapkan secara baik dalam kondisi warga negara yang tidak memiliki kebebasan dari penindasan rejim penguasa. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa sosok ulama besar Yusuf Al-Qaradawi ini? Beliau lahir di desa Sif Turab, Provinsi Al-Gharbiyah di Mesir pada tanggal 9 September 1926. Qaradawi kecil dan yatim, namun cerdas ini dimasukkan oleh pamannya di salah satu kutab di desanya, karena beliau lahir dalam keadaan yatim dan diasuh oleh pamannya. Qaradawi telah hafal Quran dan menguasai tajwidnya sebelum berusia 10 tahun. Dari kutab desa itulah beliau melanjutkan studinya di madrasah Sanawiyah dan Aliyah Al-Azhar, dan selalu menjadi juara kelas. Di antara gurunya ada yang memanggilnya wahai alim. Tahun 1953 beliau lulus sarjana Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar. Lalu kemudian tahun 1958 lulus diploma atau pramagister di Fakultas Adab Universitas Al-Azhar, dan tahun 1960 lulus magister bidang ulumul Quran di Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar. Lalu kemudian agak terlambat pada tahun 1973 Syekh Al-Qaradawi lulus doktoral dengan nilai summa cum laude pada fakultas yang sama dengan judul disertasi Zakat dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Sosial. Disertasi inilah yang di kemudian hari dikenal luas di dunia Islam dengan buku berjudul Fikih Zakat yang sangat melegenda. Walaupun disertasi ini sempat tertunda sidangnya karena situasi politik Mesir pada saat itu. Sebelum Qaradawi berkiprah di Qatar, ketika di Mesir beliau pernah menjadi imam dan khatib di masjid-masjid Mesir, menjadi pengawas imam dan khatib dari Kementerian Wakaf Mesir, lalu menjadi salah satu pengawas di Lembaga Dakwah dan Irsyad Al-Azhar. Lalu pada tahun 1961 beliau diminta menjadi kepala Institut Agama Islam di Qatar. Dan tahun 1973 beliau mendirikan Fakultas Syariah Universitas Qatar. Dari tahun 1977 beliau diangkat menjadi dekan Fakultas Syariah dan Studi Islam sampai tahun 1990 Masehi. Dan pada tahun 1991 beliau memimpin lembaga riset As-Sunnah dan Sirah Nabawiyah di Universitas Qatar. Sudah lebih dari 170 karya tulis yang beliau hasilkan, di antaranya di bidang akidah, yaitu pertama buku berjudul Al-Iman wal Hayat, Iman dan Kehidupan.
Yang kedua tentang Asma'ul Husna. Yang ketiga, Mauqiful Islam al-aqadi min kufril Yahud wan Nasara, yaitu sikap akidah Islam terhadap kekafiran Yahudi dan Nasrani. Dalam bidang fikih ibadah, beliau menulis diantaranya kitab Al-Ibadah fil Islam, Al-Halal wal Haram fil Islam, Fiqhut Taharah, Al-Fiqhul Islami baina al-asala wa tajdid, Fikih Zakat, dan lain sebagainya. Di bidang manhaj, pemikiran Islam, beliau menulis diantaranya buku Kaifa Nata'amal Ma'al Quran, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang kedua, Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah Nabawiyah, bagaimana kita berinteraksi dengan sunnah. Lalu, kitab Fiqih Maqasidus Syariah, memahami tujuan-tujuan syariat. Kemudian juga beliau menulis Taisirul Fiqh fi Dhaw'il Quran wa Sunnah, bagaimana memberikan kemudahan dalam fikih sesuai dengan Quran dan Sunnah. Lalu, beliau juga menulis kitab Fiqhul Wasatiyah fil Islam. Di bidang fikih muamalat, beliau menulis Maqasidus Syariah al-Muta'alliqah bil Mal, atau tujuan-tujuan syariat yang berkaitan dengan harta. Yang kedua, Al-Qawaidul Hakimah li Fiqhil Muamalat, kaidah-kaidah penentu dalam fikih muamalat. Fawaidul Bunuk hiya ribal haram, bunga bank adalah haram, adalah riba yang diharamkan. Lalu buku Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtisad al-Islami, peran nilai dan akhlak dalam ekonomi Islam. Di bidang wawasan keislaman, Syekh Qardawi menulis di antara bukunya Khassa'is Amma lil Islam, Ad-Din fi Asril Ilm, Mushkilatul Faqr, wa Kaifa 'Alajal Islam, bagaimana Islam mengatasi kemiskinan. Al-Muslimun wal Ulama, umat Islam dan globalisasi. Al-Islam Hadaratul Ghad, Islam dan Islam adalah peradaban masa depan. Al-Usrah kama yuriduha al-Islam, Thaqafatuna bainal infitahi wal inghilab, kebudayaan kita antara inklusivisme dan ketertutupan. Di bidang dakwah, beliau menulis Min Ajli Sahwatin Rasyidah, Malamihul Mujtama'il Muslim, As-Sahwa al-Islamiyah minal Murahaqa ila Rusyd, kebangkitan Islam dari masalah pubertas menuju kedewasaan. Aulawiyatul Harakah Islamiyah, skala prioritas gerakan Islam. Thaqafatud Da'iyah, wawasan seorang da'i. Belum lagi di bidang politik dan kenegaraan, Syekh Qardawi menulis Min Fiqhid Daulah fil Islam, fikih bernegara dalam Islam. Ghairul Muslimin fil Mujtama' Islami, non-muslim, kedudukannya di tengah-tengah masyarakat Islam. Ad-Din was Siyasah, agama dan politik. At-Tatarruful Ilmani fi Muwajahatil Islam, bagaimana ekstremisme kaum liberal itu memusuhi Islam. Al-Watan wal Muwatanah, Al-Aqalliyatud Diniyah wal Halul Islami, umat minoritas beragama dan bagaimana solusi Islam. Demikian pula dalam bidang jihad, beliau banyak menulis, di antaranya Al-Quds Qadiyyah Kullil Muslim, Fiqhul Jihad, Ummatuna Bainal Qarnain, Khitabun al-Islami fil Asr al-Awlamah, Al-Mubashirat bintisar al-Islam. Bagi yang belum mengenal Syekh Qardawi, beliau sangat memperhatikan dan peduli tentang bagaimana meningkatkan pemahaman umat Islam dalam bidang dakwah, dan juga menjaga dan mengawal umat Islam dari segi apa? Dari segi fatwa-fatwa keagamaan. Beliau dikenal dengan kiprahnya mendirikan berbagai organisasi-organisasi dakwah dan lembaga-lembaga fatwa serta riset yang berskala internasional. Di antaranya anggota Dewan Penyantun Center for Islamic Studies di Oxford, Inggris, anggota Dewan Penyantun Organisasi Dakwah Islam Afrika, anggota Dewan Ulama Besar Al-Azhar sebelum beliau mundur pasca kudeta militer Mesir tahun 2013, anggota Dewan Riset Islam di Mesir yang sebelum beliau mundur pasca kudeta militer Mesir tahun 2013, anggota Dewan Fikih Islam di Rabita Alam Islami atau Muslim World League di Makkah Al-Mukarramah, Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Qatar Islam, Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Faisal Islam Bahrain, Wakil Ketua Dewan Pengawas Syariah Rumah Zakat Kuwait, anggota dan penyantun Al-Quds International Foundation, pendiri dan ketua pertama International Union of Muslim Scholars, ketua dan pendiri Dewan Fatwa dan Riset Islam Eropa, ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Taqwa Swiss, ketua Dewan Ilmiah Islam Europe College for Islamic Studies di Perancis. Selama hayat perjuangan dakwah dan ilmiahnya, Syekh Qardawi mendapatkan banyak sekali penghargaan internasional, di antaranya dari Islamic Development Bank,
Jeddah tahun 1990, King Faisal Prize tahun 1994, International Islamic University Malaysia pada tahun 1996, kemudian juga mendapatkan penghargaan dari Sultan Brunei Hassan Al-Bolkiah tahun 1997, dan pada tahun 2001 juga mendapatkan penghargaan Dubai Prize for Al-Quran yang diberikan langsung oleh Syekh Muhammad bin Rashid Al Maktoum. Kemudian karya-karya beliau ini insya Allah akan diterbitkan menjadi 100 jilid kitab dalam berbagai bidang. Di klaster akidah, milal wan nihal terdapat 15 judul buku. Dalam bidang fikih dan usul fikih, di antara fikih ibadah ada 10 judul buku, fikih keluarga dan masyarakat 5 judul, fikih muamalat dan ekonomi Islam 8 buku, fikih jinayat di hukum pidana Islam ada 3 buku, fikih siasat syariah dan 16 judul buku, fikih umum 5 judul buku, usul fikih 8 judul buku. Di bidang fatwa-fatwa, beliau juga akan dikumpulkan menjadi 6 jilid buku. Bidang fikih akhlak 9 buku, bidang ilmu Al-Quran dan tafsirnya 9 buku, bidang sunnah nabawiyah dan ilmunya ada 8 karya kitab, bidang fikih keumatan dakwah ada 26 judul kitab, bidang aktivisme Islam ada 10 judul buku, bidang bimbingan kebangkitan Islam ada 12 karya tulisnya, dan bidang sejarah peradaban Islam ada 11 judul kitab, bidang syair, adab dan dialog ada 15 kitab, bidang khutbah Jumat ada 10 judul kitab, bidang ceramah dan kajian umum ada 33 risalah. Begitu luas pengaruh daripada Syekh Al-Qaradawi ini dalam kehidupan umat Islam, sangat luar biasa. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita lihat inti daripada pemikiran Syekh Qaradawi ini adalah tentang membumikan wasatiyah Islam. Wasatiyah, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, bukanlah pemikiran Islam yang berorientasi kepada budaya negeri-negeri tertentu, sekte tertentu, mazhab tertentu, jamaah tertentu, ataupun zaman tertentu, tetapi moderasi Islam adalah hakikat ajaran Islam yang pertama kali yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum dicemari oleh kotoran pemikiran, dicampuri oleh tambahan-tambahan bid'ah, dipengaruhi oleh perbedaan-perbedaan pendapat dalam tubuh umat, diterpa oleh pandangan arah-arah dan sekte-sekte Islam, dan diwarnai oleh ideologi-ideologi asing. Saya telah membangun dan memperkenalkan kembali konsep pemikiran Islam wasatiyah atau moderasi Islam ini sejak lebih dari setengah abad yang lalu, di mana saya membahasnya dengan jelas pada bagian pendahuluan buku saya yang berjudul Al-Halal wal Haram fil Islam, atau Halal dan Haram dalam Islam, yang terbit pada tahun 1960. Al-Qaradawi bisa dikatakan sebagai bapak moderasi Islam modern. Beliaulah ulama pertama di zaman modern yang memperkenalkan kembali ajaran moderasi Islam secara lengkap, intensif, dan konsisten. Qaradawi juga telah menulis konsep arah pemikiran Islam moderat ini dalam buku-bukunya. Di antaranya yang berjudul Syariah Islamiyah Salihah lit-Tatbiq fi kulli zaman wa makan, yang terbit di Kairo tahun 72. Al-Khasa'isul Amal al-Islam terbit di Kairo tahun 77. Fi Fiqhil Awlawiyat terbit di Kairo tahun 1994. Thaqafatuna Bainal Infitah wal Inghilaq terbit di Kairo tahun 2000. Khitabun al-Islami fi Asr al-Ulama terbit di Kairo tahun 2003. Dirasah fi Fiqhi Maqasid Syariah terbit di Kairo tahun 2005. Buku beliau yang terbaru lebih membahas lebih khusus dan detail tentang wasatiyah adalah buku yang berjudul Fiqhul Wasatiyah wa Tajdid Ma'alim wa Manarat yang terbit di Doha tahun 2009. Serta buku-bukunya yang lain yang beliau tulis, di mana Al-Qaradawi selalu memberikan warna setiap karyanya dengan manhaj wasatiyah ini. Sahabatku kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka beliau ini dikenal sebagai ulama yang konsisten untuk menegakkan nilai-nilai moderasi Islam, di mana pemikiran beliau berada di antara berbagai macam kutub. Kutub pertama, aliran yang keras berpegang teguh pada pendapat para imam mazhab dan pengikutnya, inilah ahli taklid. Yang kedua, kutub aliran pemikiran yang mengklaim berpegang teguh kepada teks-teks nas, khususnya as-sunnah. Dan yang ketiga adalah kutub kaum liberal sebagai antitesis paham tekstual. Maka itulah karya-karya Qaradawi ini, beliau
menyebabkan diserang dari berbagai penjuru, baik itu kalangan salafi, baik itu kalangan jihadis, baik itu kalangan yang berpegang teguh kepada teks-teks sunnah yang tafrid dan ifrat. Lalu ada sekte Syiah Imamiyah juga mengkritik beliau, Firqah Ahbas juga mengkritik beliau, kelompok sekuler liberal menulis buku mengkritik Qardawi. Kemudian mereka yang yang tidak suka dengan pemikiran-pemikiran yang wasatiyah ini selalu mengkritik dan menyudutkan pemikiran Syekh Yusuf Al-Qardawi. Belum lagi pemikiran-pemikiran yang menyimpang, murji'ah, yang senantiasa merestui tindakan-tindakan pemimpin atau raja-raja yang zalim dan diktator di dunia Islam, itu juga ikut memberikan permusuhan terhadap pemikiran wasatiyah Syekh Yusuf Al-Qardawi. Demikianlah seorang alim, begitu hebatnya karya-karya beliau mewarnai dunia Islam, dan mudah-mudahan kita semua dapat meneruskan jejak langkah beliau, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tempatkan guru kita Syekhuna Al-Allamah Yusuf Qardawi di tempat yang tertinggi di Jannah Firdaus bersama para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang saya hormati pembina dan founder Al-Fahmu Institute Al-Mukarram Al-Ustaz Fahmi Salim Hafizahullah, para narasumber Sayyidi Al-Habib Al-Doktor Salim Sanggaf Al-Jufri, Al-Doktorah Eli Warti Maliki, Kiai Haji Muhammad Ikhwan Jalil, Dr. Hakimuddin Salim, Dr. Agus Setiawan, sahibuna Dr. Zahrul Fatah, Ustadz Kopri Nurzen, dan Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Nur Fajri Ramadan, beserta seluruh sahabat-sahabat jamaah yang mengikuti program acara takziah virtual Al-Fahmu Institute untuk mengenang Al-Allamah Al-Syekh Al-Doktor Yusuf Al-Qardawi rahimahullah. Saya mengenal nama Al-Allamah Al-Syekh Al-Doktor Yusuf Al-Qardawi sebelum berangkat ke Mesir. Kemudian pada tahun 1998 sampai ke Mesir, membaca buku-buku beliau, dan pada musim panas tahun pertama tahun 1999 memang biasa para masyayikh datang ke Kairo seperti Syekh Sayyid Sabiq di Masjid Al-Hadiyul Islami, kemudian Syekh Abdul Sattar Fathullah Sa'id, dan di antara yang pulang ke kampung halaman adalah Syekh Yusuf Al-Qardawi. Tapi tentu saja informasi kedatangan beliau saat itu tidak masif karena satu dan lain hal. Kami nekat saja berangkat dari Haisamin. Ketika itu saya tinggal di asrama Hayatul Ighathah Al-Islamiyah. Lalu kemudian sampailah kami di Masjid Yasmin, masjid yang didirikan oleh Persatuan Artis-Artis Taubat. Kalau sekarang mungkin Artis Hijrah, yang dibina oleh Yasmin, putri dari Syekh Khalil Al-Husari rahimahullah. Alhamdulillah, malam itu Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi hadir. Saya dan sahabat-sahabat bisa merasakan bagaimana bisa berjumpa, melihat langsung orang yang selama ini disaksikan di televisi, bukunya dibaca, tiba-tiba berjumpa. Haru rasanya. Kemudian kami mendengarkan beliau menyampaikan tausiah seputar pendidikan Islam, pendidikan keluarga. Beliau bercerita bagaimana anak perempuan beliau ketika dipinang oleh seorang laki-laki, dia tidak minta mahar yang tinggi. Kita tahu bagaimana di Mesir angka pernikahan banyak orang tua baru bisa menikah karena menabung dulu dengan mahar yang begitu mahal. Syekh Yusuf Al-Qardawi
bercerita bahwa beliau melawan arus yang ada di Mesir saat itu. Lalu kemudian setelah selesai tausiah sebagaimana mahasiswa Indonesia berebut minuman beliau, lalu setelah itu di luar beliau masih menyempatkan diri untuk ngobrol, bercerita, kemudian ngambil foto. Beliau, pertemuan itu amat sangat mengesankan bagi kami dan sahabat-sahabat. Terlebih lagi setelah pulang ke tanah air, banyak sekali persoalan-persoalan yang dihadapkan kepada saya terjawab dengan fatwa-fatwa dan tulisan-tulisan Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Di antaranya yang paling banyak saya kutip adalah Fiqhul Aghani wal Musiqa, Fiqhul Musiqa wal Aghani. Zayyana as-sama' ad-dunya bizinatinil kawakib. Kami hiasi langit dengan bintang-bintang yang begitu indah. Kalau mata diberikan Allah perhiasan untuk melihat langit yang begitu indah, maka telinga juga rindu akan keindahan suara-suara yang indah. Jadi kelihatan mauqif Syekh Yusuf Al-Qaradawi, kesimpulannya al-ghina mithlul kalam. Lagu itu sama seperti kalam. Kalau dia baik, maka baik. Kalau tidak baik, maka tidak baik. Itu selalu saya sampaikan, saya ulang-ulang setiap kali menghadapi pertanyaan tentang musik. Kemudian sikap terhadap tasawuf. Saya berasal dari keluarga moyang saya, kakek dari ibu saya, mursyid tariqat Syattariyah. Lalu kemudian ketika sampai di Mesir melihat fenomena tasawuf, ditambah lagi dengan tulisan-tulisan pro kontra seputar tasawuf, saya menemukan sikap yang mauqif bukan minal mutasahilin, bukan pula minal mutasyaddidin, tapi betul-betul moderat, bainal ifrat wa tafrid. Saya menemukan itu pada Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kecintaan beliau terhadap tasawuf tidak membutakan terhadap hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Dan kebencian terhadap mungkar tidak pula menutup mata untuk melihat kebaikan-kebaikan tasawuf. Mengembalikan tasawuf kepada ihsan. Itu yang saya sampaikan selama ini. Kembali kepada tasawuf sunni, Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Dan menyikapi Imam Abu Hamid Al-Ghazali, saya membeli buku kecil beliau. Al-Imam Al-Ghazali Baina Madihihi wa Naqidihi. Kita tahu sebagian orang amat sangat mengagumi Imam Al-Ghazali, tapi kelompok lain amat sangat mengkritisi Imam Al-Ghazali. Dan Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengajak kita sebagai penuntut ilmu untuk bersikap adil. I'diluhu aqrabu littaqwa. Begitu juga dengan ketika kita berhadapan dengan masalah-masalah modern. Seringkali saya ulang-ulang bahwa mencoblos itu adalah bentuk persaksian kita. Mencoblos gubernur, wali kota, bupati, DPRD, DPR RI, DPD, presiden. Itu adalah kesaksian. Itu saya ambil dari buku Min Fiqhid Daulah. Sampulnya hijau tua, Darus Syuruq. Di situ Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa mencoblos kertas itu adalah sama dengan asyahadah, kesaksian. Saya bersaksi orang ini layak untuk menjadi pemimpin saya 5 tahun ke depan. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kamu aku tunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Al-isyraku billah, mempersekutukan Allah, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, syahadatuz zur, kesaksian palsu. Jadi beliau menjadi jembatan bainat turath wal waqi'. Ada fikih masa lalu. Ada orang berbicara fikih seakan-akan kita kembali kepada masa Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kita dibawa pindah ke masa lalu. Setelah mengaji kita kembali kepada waqi', keadaan hari ini, kontemporer. Syekh Yusuf Al-Qaradawi mampu menjadi jembatan, menjembatani antara turas dengan waqi', fakta kenyataan hari ini. Ijtihad beliau menjadi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan nawazil yang terjadi di zaman modern saat ini. Bahwa politik di Mesir belakangan tentu tidak sama seperti 20 tahun yang lalu saat kami belajar. Terjadi ada gesekan-gesekan.
Saya pernah menulis buku Bunga Rampai 30 Fatwa seputar Ramadan. Saya kutip 3 dari ulama besar yang paling saya kagumi. Pertama Syekh Atiyah Saqar. Saya kalau melihat beliau tanya jawab di TV Mesir itu sangat mengagumkan, senang sekali. Yang kedua Syekh Ali Jum'ah. Yang ketiga adalah Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Saya ramu menjadi ketiga ulama itu menjadi satu buku, di-upload di internet, bisa diakses oleh masyarakat. Kesimpulannya, karya beliau amat sangat mencerahkan, dan bagi saya sikap beliau adalah sikap yang diambil bagi setiap muslim. Tentu saja ada konsekuensinya. Kelompok yang ini menuduh beliau sebagai Wahabiyun. Kelompok ini menulis buku khusus mengatakan bahwa beliau adalah Iskatul Kalbil Awi Yusuf bin Abdullah Al-Qaradawi. Jadi menapaki jejak-jejak Syekh Yusuf Al-Qaradawi berarti juga kita akan menerima serangan seperti yang dialami oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Seperti bingka Ambon berada di tengah, di bawah ada api dan di atas ada api. Tapi insya Allah Al-Hakim idza ijtahada fa asaba falahu ajrani. Andai keliru pun lahu ajrun wahid. Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Kebaikan-kebaikan al-alamah Dr. Syekh Yusuf Al-Qaradawi tak dapat kita balas. Fa illam tajidu, kalau kamu tidak sanggup membalasnya, fad'u lahu, doakanlah. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata mathwahu. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan, la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Udhkuru mahasina mautakum. Orang yang sudah meninggal kita sebut kebaikan-kebaikannya. Allahumma jma'na wa iyyahu ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah agaknya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Terima kasih kepada para asatiz. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كلنا نعمل لله وإن أصاب أحدنا في فترة من الفترات شيء من الدنيا سيزول هذا التجمع الكبير لا يمكن أن يبقي فيه شيئا لهذه الدنيا. يوسف عبد الله القرضاوي فارس لا يترجل وشيخ لم تقعده السنون، أفنى 96 عاما في العلم والدعوة والتحصيل، فجدد وفند وأصلح وغير وأثر في وعي المسلمين. بالموقف الواضح والعلم الراسخ غرس الله حبه في قلوب المسلمين، نبتة أزهرت شجرة للدعوة أصلها ثابت وفرعها في السماء. حفظ القرآن وهو دون العاشرة، التحق بالأزهر ثم بكلية أصول الدين. في عام 1973 حصل على الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى. تعرض الشيخ للسجن عدة مرات لمواقفه الفقهية التي تضعه في مواجهة السلطة. اعتقل 3 مرات في عهد الرئيس المصري جمال عبد الناصر. وفي سنة 1961 سافر القرضاوي إلى دولة قطر. رفضت سلطات بريطانيا منحه تأشيرة الدخول إلى أراضيها بسبب فتواه بتأييد العمليات الاستشهادية ضد الكيان الصهيوني. أعلن رئيس فرنسا ساركوزي في 26 من مارس 2012 منع الشيخ من دخول بلاده، معلقا بأنه شخص غير مرحب به في فرنسا. حصل الدكتور يوسف القرضاوي خلال مسيرته العلمية والعملية على العديد من الجوائز، أبرزها خلف الدكتور يوسف القرضاوي أكثر من 170 مصنفاً في فروع العلم المختلفة. الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أسسه الشيخ القرضاوي عام 2004. بات الاتحاد في وقت قصير أحد أكبر الاتحادات من هذا النوع في العالم العربي والإسلامي على حد سواء، وذلك بعدما ضم تحت لوائه أكثر من 90,000 من علماء المسلمين. علماء الأمة بالآلاف، بعشرات الآلاف، بمئات الآلاف،
فمنذ بدأت أعي وأتصل أطرح الفكرة على العلماء الذين ألقاهم في البلاد المختلفة، كل من يوافق يملأ استمارة ويعطيها لي، إلى أن جمعت حوالي 300 استمارة، وقلت آن الأوان أن نجمع هؤلاء العلماء. لعب الاتحاد دورا سياسيا في الدول العربية من خلال جهود الوساطة، لكن هدفه الأسمى والأول هو القضايا الإسلامية. ترأس الدكتور يوسف القرضاوي الاتحاد منذ تأسيسه حتى 7 نوفمبر 2018، ضاربا أروع الأمثلة في تسليم الراية لمن يخلفه في حياته والعودة إلى الصفوف الخلفية طواعية. في 26 من سبتمبر فاضت روحه إلى بارئها بعد أن خلف للأمة الإسلامية كنزاً علمياً ومثالاً عملياً وحقيقة ثابتة بنص القرآن: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. سمحوا لنا أن نصلي المغرب، نادوا علينا ونزلنا من بتاع وقالوا لنا يعني هنسمح لكم تصلوا المغرب جماعة، وقدمني الإخوة لأصلي المغرب، وكان أحلى مغرب صليته في حياتي. يا سلام. أول مرة أحس بصلاة الجماعة، ومين حتى كان ساعات يحرموا علينا الجماعة في الزنزانة وما صلوش جماعة. احنا بنصلي في ساعات مش عايزين حتى نصلي جماعة، فسمحوا لنا أن نصلي جماعة في ساحة السجن الكبرى، وصليت بالإخوة بالربع الأخير من سورة آل عمران: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أشركوا من الكتاب أولي الكتاب والذين أشركوا غدا كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وبعدين فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا وأنا أقرأ هذه الآيات ودموعي تذرف إلى أن جئت في آخر الآية: يا أيها الذين آمنوا اصبروا، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إلى أن فرغت والإخوان يجمعون تنهل، وقام الشيخ معنا الشيخ مختار من وعاظ الأزهر وطلب الكلمة يتكلم. قالوا تكلموا، قلت له أنا لا أريد أن أتكلم، يكفيني القراءة. ثم لم يعيدوا هذه الصلاة مرة أخرى، كانت قوة روحية هائلة، لم يسمحوا أن تعاد مرة ثانية. وأقول
أصولي أصولي، أجل أنا لا وصولي، أصولي فلي أصلي ولي نسبي الحنيفي، وأصل أصولي القرآن دستور الإلهي، وسنة أحمد المختار لي زاد وليري، وقانوني شرع الله لا الشرع الفرنسي، فما يقضيه مقضي وما ينفيه منفي، ولائي كله لله لم يشرك به شيء، أعادي من يعاديه ومن يرضاه مرضي. أصولي أصولي فدعني يا وصولي، أصولي عميق الجذر لا كسواي سطحي، لأصلي أنا مشدود بأصلي أنا محمي، هواي وعشقي الإسلام لا لبنى ولا مي، وأهلي أمة الإسلام لا قيس ولا طي، أئن لهم إذا مرضوا وأحيا إن هم حي، وأشدو إن هم فرحوا وأبلغ إن هم عي، وينزف مني الدم حين يجرح ثم بسلي، وأصرخ حين يشاك جامي وكردي، ويغلي مرجلي إن مس حول القدس قدسي، أليسوا إخوتي في الله بل هم جسد الحي. أصولي أصولي فدعني يا ضلالي، إلى التوحيد أدعو لا لما يدعو الخرافي، وألزم هدي أحمدنا وإن جافاه بدعي، وأعلي راية الإسلام وأرعى أمر ربي إن من يرعاه مرعي، وأعلي راية الإسلام مهما قيل رجعي، ولا يثني عناني عنه سفاح تتاري، لسان نظامه الكرباج والتعذيب والكي، ولا قلم خؤون الفكر بالدولار مشري، يساري إذا شاءوا وإن شاءوا يميني، ولا وغد عميل ربه المعبود كرسي، يحركه يهودي ويأمره صليبي، ومفتيه مسيلمة وخازنه حرامي. أصولي 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 بعين الله مرعي، أصولي ولكني بساح العلم عصري، تفوقت على الأقران حتى قيل جني، وكم لي إخوة نبغ فضائي وذري، أعانتني صلاة الفجر إذ نام البهيمي، وذكر الله في الأسحار إذ مولاي منسي، ووردي من كتاب الله لي مدد سماوي. ولا سيما قضية فلسطين، كان عاشق فلسطين، كان عاشق فلسطين بكل ما تعني الكلمة، وكان فدائي الأقصى، وكان يتمنى أن يحرر الأقصى، ونحن معه ونحن مع قادتنا المجاهدين. والله هذه سمعت منه مرارا وتكرارا، ووصانا بها أن نسير على هذا اليوم. أيها الأخوة الكرام، نودع عالما في أمة، نودع عالما في أمة وأمة في عالم. قال عن نفسه من 70 سنة في قصيدته النورية التي حفظناها، فقال: النور في قلبي وقلبي في يدي ربي، وربي ناصري ومعيني، ساعيش معتصما بحبل عقيدتي، وأموت مبتسما ليحيا ديني. الله أكبر. نشهد أنك
سلم لها بعقيدتك ما ضرك شخصك ولا ملك إلى أبي أمن ولا جاه ولا سلطان ولا عامة. أشهد أنك مت معتصما بعقيدتك طوال أمرك المبارك. وبالأمس واليوم سلمت روحك المباركة إلى خالقها مبتسما ليحيى. نحن نراهب الله جميعا الالتحاق بعلماء المسلمين جميعا أن نعيش هذه الدنيا التي تشتهي فيها، ونتأمل كلنا أملا أن الله قد خاطبني ويخاطبك يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية فادخلي في عبادي. Sebelum ada kejadian fitnah Arab Spring, negara-negara Arab Timur Tengah itu memberikan banyak penghargaan jaizah, hadiah-hadiah dari raja, dari emir, termasuk emir Qatar, emir Kuwait, termasuk emir Abu Dhabi dan lain sebagainya. Bahkan Bahrain memberikan penghargaan-penghargaan kepada Syekh Yusuf Qaradawi. Jadi ini semua adalah fitnah, hidup di zaman fitnah, terutama yang berkaitan dengan masalah politik. Kalau kita tidak setuju dengan pandangan politik seorang ulama, tidak berarti kita menghapus semua jasa-jasa. Ini tolong digaris bawah. Kalau kita tidak setuju dengan sebagian ijtihadnya dalam masalah tertentu, misalnya dalam hubungan dengan ulil amri, hubungan dengan mengambil ijtihad, mengambil istinbat hukum, ya kita tidak boleh menggeneralisir lalu mengatakan seluruh produk keilmuannya, produk pemikirannya itu adalah sesat dan menyesatkan. Nggak bisa. Lalu melarang umat Islam mengambil ilmu dari beliau. Saya yang sangat fakir ya dalam ilmu ini, saya belajar di Al-Azhar itu belajar ilmu kalamnya Asy'ariyah, ilmu kalam Asy'ari. Itu di kuliah itu, bangku perkuliahan, ketika belajar tauhid itu belajar apa? Syarah Al-Iqtisad fil I'tiqad Imam Al-Ghazali. Kemudian Al-Munqidh min ad-Dhalal. Di S2 kita belajar Al-Mawaqif fi Ilmi Al-Kalam ya, Imam Adduddin Al-Iji dan syarahnya, syarah Mawaqif Imam Sa'aduddin At-Taftazani. Kalau misalkan ya qadarullah saya tidak membaca buku-buku Syekh Yusuf Qaradawi, barangkali saya sangat menjadi Asy'ari tulen yang mungkin saja menyesatkan ulama golongan Salafi atau Wahabi atau apalah namanya, karena tidak sesuai dengan manhaj Asy'ariyah dalam akidah. Tapi Syekh Yusuf Qaradawi memberikan pengaruh yang luar biasa pada banyak lulusan Al-Azhar terutama dan Timur Tengah pada umumnya, memberikan penilaian yang moderat, memberikan penilaian yang seimbang, tidak ghulu, tidak ifrat dan tidak tafrid, tidak berlebihan dan tidak mengurangi hak setiap alim, setiap ulama. Bahkan beliau banyak menulis tentang apa? Ibnu Taimiyah, Imam Al-Ghazali. Beliau mengagumi dua tokoh pembaharu, dua tokoh yang disegani di kalangan ahli sunnah wal jamaah dengan kiprahnya, dengan jihad ilmunya. Kalau kita tidak membaca misalnya pujian dan apresiasi terhadap Ibnu Taimiyah dan Madrasah Ibnu Qayyim, barangkali kami alumni Al-Azhar itu tidak sama sekali mengapresiasi pemikiran Ibnu Taimiyah dan ulama-ulama Saudi. Tapi beliau memberikan satu wawasan yang membuka kita bahwa kita ini harus bersaudara, kita harus tifaq atas kalimatul Islam, kita harus saling menghargai, kita harus saling menghormati. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yajma'na daiman ala hubbihi wa ta'atihi wal 'amali bi amrihi wa iqamati kitabihi wa sunnati rasulih. Fanahnu لا حياة لنا إلا بهذا الدين والقيام عليه والدعوة إليه وإشاعته في العالم كله مشارقه ومغاربه. أشكر لكم هذا الاهتمام بأخيكم في هذه الأيام التي نظن أنها الأيام الأخيرة من حياتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا أهلا لحمل هذه الراية العظيمة. نسأل الله أن نلتقي بكم أنتم وأحبتكم وأحبتنا والجميع نحتمل الراية للأمة كلها إن شاء الله. نسأله تعالى أن لا نصل إليه إلا وقد بلغنا الرسالة وأدينا الأمانة وأدينا للأمة ما يجب عليها، وإن شاء الله الأمة بخير وتحمل رسالة خير للدنيا كلها.
رسالة العلم ورسالة الرحمة ورسالة الأمانة، وقل آمنت بالله والحمد لله رب العالمين. أسأله تعالى أن يكرمكم ويحفظكم ويرعاكم ويرعى بكم، اللهم آمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. السلام عليكم ورحمة الله. في ذمة الله هذا الواقف الجبل، العالم الفذ والعلامة الرجل. في ذمة الله هذا الواقف الجبل، العالم الفذ والعلامة الرجل. شيخ المواقف ما لانت عريكته في الحق أو رده عن رأيه وجلوا. 96 والهامات عالية كأنها في سماء الأمة الشعل. إن كان وافاك من بعد المدى أجل، فما لذكرك فيما بيننا أجل. كأنها في سماء الأمة الشعل. إن كان وافاك من بعد المدى أجل، فما لذكرك فيما بيننا أجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي أحد أبرز دعاة الإسلام وعلمائه الموسوعيين في العصر الحديث. ولد بمصر عام 1926 وحفظ القرآن كاملا في سن 10، والتحق بالتعليم الأزهري ومارس الخطابة من سن 16. في مطلع شبابه انضم لجماعة الإخوان المسلمين وتعرض للاعتقال في عهدي فاروق وعبد الناصر بسبب علاقته بالإخوان ونشاطه الدعوي. مطلع الخمسينيات تخرج الشيخ يوسف القرضاوي من كلية أصول الدين، لكن السنوات اللاحقة له في مصر لم تكن مستقرة أمنيا، حيث اعتقل أكثر من مرة، فانتقل عام 1961 إلى قطر. ألف القرضاوي في شتى جوانب الثقافة الإسلامية فقها وتربية ودعوة، وترجمت أعماله على نطاق واسع. من أشهر كتبه فقه الزكاة وفتاوى معاصرة وكتاب الحلال والحرام في الإسلام، لا تكاد تخلو منها مكتبة إسلامية على مستوى العالم. للقرضاوي الفقيه ملامح مميزة رصدها معاصروه، تجمع بين الأصالة والمعاصرة والوسطية التي لم تعجب أوساطا علمية إسلامية فأغلظت له النقد. فالإنسان يتعبد لله ببدنه بالصلاة. للشيخ يوسف القرضاوي تراث زاخر من المحاضرات المسموعة والمرئية، وشارك في كثير من البرامج التلفزيونية من أبرزها الشريعة والحياة على شاشة الجزيرة، كما ناظر مرارا مفكرين من التيارات العلمانية، وهو من جهة أخرى شاعر له ديوان مطبوع. اهتم القرضاوي في مسيرته الفقهية بالقضايا المالية في الشريعة، وله فيها اجتهادات وإسهامات بارزة، كما ارتبط باسمه تأسيس مؤسسات ومجامع فقهية كثيرة، فقد أسس عام 2004 الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ومن قبله المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث عام 97، والذي اهتم بفتاوى المسلمين في الغرب وقضاياهم الدعوية. النشأة الحركية للقرضاوي أثرت في إنتاجه الفكري، فقد اهتم بنقد تجربة جماعة الإخوان وغيرها من الحركات، وكتب كثيرا تحت عنوان ترشيد الصحوة الإسلامية. لكن فكرة ارتباط الإسلام بالحرية ومقاومة الظلم والاحتلال بقيت ماثلة في خطاب القرضاوي رغم ما جرته عليه من هجوم ومتاعب. مع انطلاق شرارة الربيع العربي وقف القرضاوي مع الثوار بكلماته ثم بشخصه حين خطب في ميدان التحرير في الجمعة التالية لتنحي مبارك عام 2011، وساند سائر بلدان الثورات وتحديدا سوريا بحكم مأساوية وضعها. وفي العام التالي خطب من فوق منبر الجامع الأزهر الذي ينتمي إلى مدرسته رغم إبعاده عنها لعقود.
سرعان ما أجهضت الثورة المصرية فصودرت أمواله وحكم غيابيا بالمؤبد أمام محكمة عسكرية بتهمة التحريض على العنف، كما كان أحد متهمي قضية اقتحام السجون الشهيرة. توقف الشيخ عن الخطابة في السنوات الأخيرة من حياته، لكن جهوده الفكرية وكتاباته وحتى مشاركاته على مواقع التواصل الاجتماعي ظلت شاهدة على شخصية إسلامية نادرة في القرن الأخير، تركت بصمات عميقة في الفكر والدعوة الإسلاميين وفي عقول ووجدان عشرات الألوف من تلامذته حول العالم.